Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah. Atas segala karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Dan kewajiban menuntut ilmu ini tidak terbatas waktu ataupun usia. Dimana kalau dalam dunia pendidikan kita kenal dengan istilah long life education, pendidikan seumur hidup. Ini berarti bahwa kegiatan menuntut ilmu tidak terbatas pelaksanaannya pada pendidikan formal yang berlangsung dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Akan tetapi, kegiatan menuntut ilmu ini bisa berlangsung pada pendidikan non-formal, seperti lembaga kursus, kelompok belajar, dan juga majelis taklim. Karena itu, saya berharap pada anak-anakku sekalian, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, setelah lulus dari MTS Salahuddin Masin ini, kalian harus memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu di jenjang pendidikan berikutnya, baik yang formal maupun yang non-formal. Berkaitan dengan perintah menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintah membaca di sini tentu bukan sekedar atau sembarang membaca, akan tetapi membaca yang mampu menghadirkan perubahan-perubahan positif pada kehidupan manusia. Lalu apa yang harus kita baca? Tidak lain adalah ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat qauliyah? Yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa Al-Quran, yang harus kita baca, yang harus kita jadikan pedoman hidup sehari-hari, agar kita mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya adalah ayat-ayat kauniyah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta. Terkait ayat-ayat kauniyah ini, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah wawasan tentang manusia. Sebagaimana yang kita alami,
bahwa sesama manusia kita membutuhkan sikap kearifan, kita membutuhkan kebijaksanaan, persamaan, demokrasi, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disinilah sosok pribadi yang mampu menampilkan keutamaan dan kebaikan, itulah sosok pribadi yang utuh, yang memiliki nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, wawasan tentang kealaman. Dari wawasan ini diharapkan kita manusia memiliki semangat yang tinggi dalam berkreativitas, memiliki semangat ilmiah, dan juga kesadaran ekologis atau kepedulian terhadap lingkungan. Sebab alam ini bukanlah objek yang hanya dapat dieksploitasi, melainkan alam merupakan mitra dan sahabat yang ikut menentukan corak kehidupan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik, itu berarti berbuat baik untuk diri sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Implementasi dari ayat ini terkait dengan alam semesta. Contohnya adalah ketika kita senantiasa mencintai lingkungan dengan kondisi yang bersih, membuang sampah pada tempatnya, mengadakan reboisasi, maka yang akan kita dapatkan adalah kesejukan, keindahan dari lingkungan yang kita tempati. Namun sebaliknya, jika kita berbuat jahat terhadap alam semesta, seperti kita membuang sampah sembarang tempat, mengadakan penebangan pohon secara liar, maka yang akan kita dapatkan adalah kondisi lingkungan yang kotor dan juga akan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dari ayat tersebut, maka sikap kita terhadap alam hendaknya mampu membudidayakan alam sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, adanya perintah untuk mempelajari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah adalah merupakan realisasi dari peran manusia sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi, yang merupakan tugas dan juga tanggung jawab untuk melahirkan kehidupan yang dinamis, yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah-amaliyah yang berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dari sini, marilah kita bersama-sama kita manfaatkan waktu hidup kita untuk senantiasa mencari ilmu agar kita mampu melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan juga melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi yang bisa mewujudkan kehidupan harmonis antara sesama manusia dan juga terhadap lingkungan alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.